Halo semua, selamat malam. Sebelum saya buka, kamu tadi sangat tidak asing bagi saya. Halo, Nelson Zendi. Jadi saya akan membawakan satu topik yang sebenarnya kalau mungkin saya bisa tahu dulu. Sini yang developer Android siapa aja? Ya. Artinya sudah sangat terbiasa dengan penggunaan library. Dan oke, saya langsung begini. Pernah lihat konsep begini nggak? Jadi zaman mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, saya kenal Android sekitar tahun 2009. Masih versi 1.5 atau 5. Dimana kalau mau koneksi ke pakai network kita menggunakan cara lama. Mungkin di sini ada yang pernah pakai ini, atau sekarang juga masih pakai ini. Kita menggunakan HTTP connection, pakai Java standar, dimana kalau kita mau melakukan connection network, kita harus set up segala hal, prepare semuanya dari timeoutnya, kemudian juga clientnya, kemudian set up tipenya apa kalau kita mau pakai REST. Kemudian kita harus handle semuanya, dan tidak hanya itu, kita juga harus handle konverternya, mau JSON kah, mau apa, ini contohnya ini JSON. Jadi setelah kita dapat gaya dulu, itu kita setup semuanya, parameternya, connection yang kita pakai. Kemudian habis itu setelah dapat, kita handle semuanya. Kemudian setelah itu kita convert dia menjadi satu jenis yang biasa kita pakai, mungkin JSON. Kalau di sini contohnya JSON, ya ambil contoh seperti ini. Oke, ini cerita lama, mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Ya, mungkin kalau ada yang enggak, mungkin nostalgia gitu. Oke, ini saya ambil capture dari mentionnya salah satu pembuat library, itu Jack Wharton. Tahu Jack Wharton? Oke, Square. Dia mengatakan naive man, dia don't reinvent the wheel. Jadi dia berulang-ulang. Kenapa kita tidak bikin sesuatu yang simple, package, dan tinggal pakai? Nggak perlu lagi mengulangi hal-hal yang salah. Oke, langsung kurang lebih ini dari, dan banyak banget. Jadi sebenarnya nggak mungkin kita bahas satu-satu, tapi kita ambil salah satu library yang paling terkenal. Di antara seluruh dunia ada yang pakai semua, atau ada yang baru tahu, ada yang baru lihat? Ada yang pernah pakai Lombok? Lombok ada yang pernah pakai? Ya, Lombok cuma simple library. Tapi yang kita akan bahas itu yaitu adalah yang paling terkenal, itu retrofit. Dan beberapa pembahasan ada yang mau di sesi ini, saya tidak akan membahas mengenai perbandingan antara berbagai library karena waktu juga terbatas. Jadi kita ambil paling terkenal, dan ini jadi best practice diambil di berbagai jadi standar di mana. Retrofit untuk standar kita network connection, Picasso kita untuk image converter dan handler. RoboSpice, ada yang pakai RoboSpice? Oh enggak, sudah nggak dipakai lagi kayaknya. Nah, ya oke. Retrofit, judul slogannya Never Again Use HTTP Connection. Oke. Kita bahas retrofit aja dulu nih. Retrofit itu diklasifikasi
secara dokumentasinya Square dia tidak jelas sekali membagi ini. Saya coba bagi ini, ya menggunakan model pakai Ujo, kemudian interface service, ada adapter call dan converter dalam satu package itu. Untuk memudahkan, ini yang kita pakai misalnya untuk memodelkannya kita harus menggunakan model. Jadi as a simple Ujo. Oke. Ya, kalau di sini developer Android dan Java mungkin sudah sangat familiar tentang model. Kelas Java biasa, isinya cuma property, variable, kemudian kita set getter, setter. Tapi tadi kalau saya sebut tadi lombok, kalau kita taruh lombok di sini nggak perlu lagi nge-set set get-nya, sudah diatur sama lombok. Oke, retrofit menggunakan model as a base-nya sebagai konsepnya, kemudian kita ada service interface-nya untuk interfacing. Oke. Ini untuk di setup kita pakai get misalnya. Contoh get simple. Oke, ini sebagai namanya interface, jadi kita cuma untuk call-nya ini. Oke, sebagai gambaran ini adalah saya pakai contohnya ini retrofit 2 ya, 2005 yang baru. Kalau yang 19 nggak begini, satu di bawah 2. Model yang tadi kita taruh di sebagai inisialisasi, ini bebas, dan ini sebagai API-nya nanti, URL-nya. Dan ini diimplementasikan ketika kita mau memanggil service-nya. Oke, ini harus di-define dulu. Dan ini keuntungannya tadi. Kalau tadi saya contohin yang pertama, kalau untuk converter panjang sekali itunya. Apa namanya? Inisialisasi converter. Ini tinggal pasang saja ini. Satu line of code itu sudah mewakili tadi panjang itu. Jadi dia package itu semua. Dan kemudian tadi inisialisasi, kita inisialisasi interface. Oke. Ini yang ketiga, call-nya. Dan setelah itu kita taruh dia di asinkronus. Nah, di retrofit itu punya dua, asinkronus sama kalau asinkronus kita pakai execute aja, kalau asinkronus kita pakai move. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya aksesnya itu ya butuh asinkronus, kemudian manggil lagi UI. Nah, ini kan juga biasanya orang dibebaskan mau pakai apa, bisa pakai frameworknya sendiri, mau dibungkus pakai callback lagi, bebas. Itu nanti itu bukan di luar pembahasan ini. Intinya kita memanggil connect ke network, caranya seperti ini. Oke. Oke, itu aja retrofit. Jadi pakai retrofit yang dibuat atau diinisiasi oleh Square, yang orang yang paling terkenal Jack Wharton. Ini simple, sederhana banget. Oke. Pembahasan apa namanya model-model ini harus sederhana. Kita nggak perlu ribet. Makanya dia jargonnya, ya kenapa kita harus ulang-ulang foto yang panjang gitu, bisa simpel ini. Retrofit sendiri sudah versi 2, yang tadi saya contohin itu versi 2. Oke. Ini bisa dilihat di GitHub-nya contohnya yang ada, dan bisa dilihat presentasi ini di sana.
Saya yakin teman-teman mungkin sudah sering pakai, dan saya juga lihat bahwa di sini nggak artinya pembahasan yang lebih tajam lagi itu banyak di internet. Mau pakai RX ya sudah disupport oleh Retrofit, dan teman-teman yang saya tahu sudah banyak yang pakai. Jadi di sesi ini saya hanya mengenalkan bahwa pakailah yang seperti ini. Simple dan akselerasi tidak cepat dan semua dihandle sama Retrofit. Oke. Berikutnya kita langsung lihat code-nya. Nah ini tadi simple, jadi saya membawakan ini karena memang ada permintaan dari Sidik juga. Kalau kita ada jenis code lab atau kita bisa demoin code-nya mungkin lebih menarik, karena kita nggak hanya sekedar presentasi, tapi juga ada sedikit inilah apa snippet dan jenisnya. Nah ini tadi yang saya jelasin sederhana sekali, di mana kita di activity ini saya asumsiin teman-teman ngerti ya ini apa, karena kita spesifik banget Android, jadi ya langsung ke dimana yang tadi kita definisiin adapternya. Ini saya bawa kata adapter karena saya tadi pikirnya 19, waktu awal saya buka ini 19 dipakai adapter. Ternyata sekarang ketika 2 dia ganti Retrofit ininya. Dan ini yang tadi inisialisasi, kemudian kita panggil Retrofit service-nya tadi. Service-nya kita lihat cuma sesimpel ini. Oke, sesimpel ini. Untuk mudah gambarannya, sesimpel ini interface-nya, dan ini ada modelnya. Oke, modelnya kurang lebih simple sekali. Cuma isinya question, URL dan model di dalamnya, ada model lagi list model terus. Nah, balik lagi ke activity yang awal. Setelah didefinisiin, kita panggil dia service yang tadi use-nya. Kemudian, nah ini env ini kita panggil dia asynchronous. Oke, asynchronous. Nah, asynchronous, di sini asynchronous kita kalau di Retrofit 2 ya kita panggil aja di dalam activity, di dalam asynchronous kita callback dia langsung, callbacknya Retrofit dia langsung ada implementasi meternya. Kita mendefinisikan implementasi meter itu, on respond dan on failure. Oke. Ini yang simpelnya. Kita coba.
Jadi saya mau lihat ini tapi kayaknya ada problem. Contohnya agak lebih komplit dikit. Di sini kita lihat servisnya ada lebih banyak. Oke, interface-nya lebih banyak. Di sini tadi kita contoh cuma get doang ya. Tapi di sini kita ada post. Jadi post ini annotation-nya kita lengkapin lagi. Kalau tadi sederhana sekali, sangat sederhana cuma untuk memahami flow-nya traffic di mana. Kemudian kalau post kita harus masukin body di sini. Oke, post body-nya harus dimasukin. Kemudian kalau put juga sama. Kalau delete sama. Tapi ini di put ini saya masukin ada ya, biasanya kalau put kita masukin source ID-nya apa. Kemudian kita harus mengenalkan ID itu di path-nya, oke? Misalnya person number ID 1. Nah, ID 1 ini harus diisiin di sini. Annotation pakai path. Ini contoh yang kalau dia ada get-nya, ada parameter yang banyak. Misalnya get parameter kita taruhnya bukan di post body tapi di parameternya, parameter pakai tanda tanya biasanya juga yang ada. Nah ini kalau kita lihat di sini saya bagi dikit. Kalau tadi get yang standar ini, kalau post contohnya ini dimana kita cuma hanya mendefine modelnya kita define, kita masukin modelnya, masukin set modelnya, kemudian tinggal masukin aja Pak di question tadi. Create question tadi kan post ya contohnya. Sorry. Ini post, ini ada create question, cuma sesimpel ini. Ini kita kenalin body-nya itu adalah question. Question itu yang tadi model yang kita masukin, ketika ini di set, question-nya udah di set, kita masukin saja, sudah langsung kenal, langsung di convert jadi JSON, kemudian dikirim dia ke sana. Oke. Oke, kita lihat contoh ini ya. Lupa setup virtual inversion. Ada yang pernah pakai Charles? Boleh ada waktu sebentar. Oke, lambat sekali. Internetnya nggak ada. Saya selesai. Ini kalau pakai apa kita mau contoh ini kan harus connect ke internet. Sudah connect. Ini cuma kayak sniffing aja. Jadi kalau kita jalanin
kita jalanin. Ini kan biasanya kita lihatnya di sini ya. Kita bisa lihat hasilnya tadi. Ini yang sistem out yang tadi saya masukin. Dia connect ke, saya bikin API pakai mocknya sana. Kalau di sini kita bisa lihat tuh ya. Jadi kita sniffnya tadi ke contohnya tadi, dia langsung connect ke sana. Jadi pakai retrofit tadi kita tahu kemana tadi ada post, get, put, delete. Jadi ini kita benar-benar ngirim ke keluar dengan seperti ini. Dan ini tadi saya contohin yang pakai get yang tadi, query yang panjang ini. Oke, waktunya juga sudah cukup. Mungkin ini bisa kita jawab nggak deh? Nanti, oke, dari saya segitu saja. Jadi saya beri summarize sedikit. Dulu untuk pakai bikin koneksi kita panjang gitu, istilahnya sangat panjang. Nggak enak, makanya harus handle di mana-mana, harus di handle semuanya. Kemudian dengan library yang sekarang yang sudah di-optimize, simple pakainya, nggak perlu repot, tinggal pakai dan orang semua sudah pakai. Dan yang paling penting kalau library pemilihannya adalah disupport terus, itu paling penting. Kalau library yang nggak disupport jangan dipakai, tapi kalau library yang disupport kayak Square silahkan pakai, di recommendation pakai. Saya sudah demo sedikit tentang gimana cara pakainya dan contohnya. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai network library. Dan berikutnya akan dibawakan oleh Fandi untuk materi model arsitektur. Terima kasih banyak.